Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahna fi dinihil mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin-nadhri liwajhil karim. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السيد السند العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. Saudaraku yang seiman, untaian pujian kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepadanya karena Allah memberikan kita kesempatan waktu dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Itu karena Allah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap setia dengan keimanan dan keislaman. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Karena dengan perantara beliaulah kebenaran cahaya Islam dapat kita nikmati saat ini. Saudara yang dirahmati Allah, puasa setiap tahun pasti akan terdengar di telinga kita. Dilihat dari bahasanya, puasa dibahasakan dengan bahasa Arab adalah dengan kata syam atau shaum. Para ulama sepakat bahwa kata dasar dari puasa itu terdiri dari dua masdar, dua kata dasar, tapi satu timbangan. Wazannya adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fi'alan, shoma yasumu shauman wa siyaman. Namun dalam pengertian puasa ini para ulama pun memberikan keterangan, karena nanti akan ada puasa yang akan kita laksanakan secara syariat, maka di situ ulama memberikan pengertian dari puasa yang sebenarnya. Secara terminologi, puasa itu dalam kitab-kitab literatur ulama-ulama fikih, baik yang klasik maupun modern, itu sama. Seperti contohnya kitab Fathul Mu'in. Di situ dijelaskan bahwa secara bahasa etimologinya puasa adalah al-imsak. Begitu juga al-fiqhul Islam mu'adillatuhu. Wahbah al-Juhaili pun memberikan pengertian dari puasa itu sama, al-imsaku wal kafu anisai. Menahan atau mencegah dari sesuatu. Bahkan mazhab yang empat dalam fikih, kitab fikih al-fiqhu ala madzahibil arba'ah, itu pun sama, mutlaqul imsaki anis syai', menahan sesuatu secara total, menahan makan, menahan minum, menahan tidur, menahan tidak bergerak, menahan berbicara pun. Seperti yang terungkap dalam hikayat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Maka makan, minumlah dan bersenanglah engkau Maryam. Maka ketika engkau mendapati ada seseorang, maka katakanlah aku bernazar berpuasa kepada Allah yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun seorang pun pada hari ini. Kemudian para ulama memberikan definisi daripada puasa secara syariah atau secara istilah, dan ini puasa yang harus kita jalankan dalam syariat Islam.
al-imsaku 'anil mufattarati naharon. Al-imsaku naharun 'anil muftarati biniyatin min ahliha min tulu'il fajri ila ghurib syamsi. Menahan yang bisa membatalkan puasa di siang hari dengan niat dari yang ahlinya yang berhak berpuasa. Tentu dia Islam, berakal, balik, tidak haid, tidak nifas. Dari sejak terbit fajar shadiq, mulai subuh sampai terbenam matahari. Kenapa perlu niat di sini? Wahbah al-Juhaini memberikan. Niat itu adalah sebagai tekad bulat yang di situ akan tercipta pekerjaan yang dilakukan secara putus, tidak akan ragu-ragu. Dan supaya membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebagai dalil kewajibannya, para ulama memberikan 3 dalil. Dalil Quran, dalil hadis, dan dalil ijtima' umat. Dalil-dalil ijtima' umat jelas. Semua di kalangan mayoritas umat Islam menyatakan bulan puasa itu adalah wajib dilaksanakan berpuasa di bulan tersebut. Sedangkan dalil dari Al-Qur'annya jelas di surat Al-Baqarah 183-185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sampai syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah. Ada perintah melaksanakan puasa di situ. Sedangkan secara hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan. Mengucap 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa. Inilah dalil dari wajibnya kita berpuasa secara hadis. Kalau kita gambarkan rumah yang ideal, bangunan yang ideal adalah di situ ada pondasi. Di situ ada jendela, pintu, dinding. Di situ juga ada tiang. Di situ juga ada atap. Saling melengkapi. Ini rumah yang ideal. Begitu juga Islamnya kita, idealnya Islam kita. Kelima itu harus kita laksanakan. Kalau tidak, bangunan kita tidak ideal. Tidak ada jendela. Tidak ada tiang, rubuh. Tidak ada atap. Datang hujan, panas terik. Tidak terhindari. Tidak ada dinding. Tidak ada pintu. Terbuka rumah. Akan dirampok keimanan kita. Keimanan kita akan menggigil. Disinilah perlunya kelima rukun Islam tadi. Saudaraku yang beriman, mari kita laksanakan di bulan puasa ini. Sebaik-baiknya, kualitas kita puasa ini kita tingkatkan. Tidak hanya menjaga dari yang membatalkan puasa, tapi kita juga menjaga dari kekurangan dari pahala puasa tersebut. Hindari kata-kata yang tidak baik.
Hindari rasa ria dalam hati. Perbanyak amal ibadah lain. Salat tarawih, baik itu di rumah berjamaah bersama keluarga. Puasa disertai dengan membaca Quran dan amal-amal yang lain, bersedekah. Dan jangan lupa pula, di masa kita ini mungkin kesabaran kita lebih tinggi karena kita menghadapi wabah pandemi. Tapi itu tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah. Kita tunjukkan rasa kesabaran kita kepada Allah dengan melakukan taubat kepada Allah. Kita bermunajat, angkat tangan kepada Allah. Wahai Rabb, wahai Zat yang menciptakan segala sesuatu, angkatlah wabah ini dari kami. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu berkahnya, pintu ijabahnya kepada kita. Bahkan pintu diterimanya doa-doa dari kita. Kita bergunakan ibadah kita, laksanakan di bulan ini semaksimal mungkin. Mudah-mudahan akan menjadi kualitas ibadah kita yang berkualitas tinggi dan mendapatkan dengan rahmat atau pangkat dengan takwa. Ini saja kultum hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.